Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sistem penilaian yang nantinya kita akan buat otomatis pada penilaian nilai akhir, kemudian nilai mutu dan status. Nah, status di sini lulus atau tidak lulus ya, tidak lulus. Nah, untuk tabel yang akan kita buat seperti ini, jadi dibuat seperti ini. Kalau punya nilai yang lain boleh. Ada kolom-kolomnya di situ. Ada nilai akhir, nilai mutu, status. Nah, kemudian kita isi tugasnya di situ. Saya asumsikan tugasnya nilainya bobotnya 15%. Kemudian untuk persentase kehadiran bobotnya 10%, UTS 35, UAS 40. Nah, kemudian untuk daftar nama, nilai, tugas, kemudian kehadiran itu boleh diisi masing-masing. Nah, kemudian untuk persentase kehadiran di sini rumusnya saya tulis, yaitu nilai D4 dibagi 14 dikali 100, dimana 14 ini adalah total kehadiran. Jadi misalnya nilainya 13, berarti persentasenya akan berkurang 92%, sekian. Nah itu kalau 10 berapa. Kemudian nilai UTS-nya saya isi dari 10 sampai 100. Kemudian UAS-nya saya isi dari 10 sampai 100 juga, biar mudah saja. Ini teman-teman boleh menuliskan sesuka teman-teman, isi aja, mau 100 atau 90 boleh. Atau ada komanya boleh, asal rentangnya jelas. Nah, kemudian di sini untuk membuat nilai akhir kita harus menjumlahkan. Nah, di sini untuk kalau kita lihat di sini nilai akhir dari tugasnya yaitu 1,5. Artinya kalau dia dapat tugasnya 10 berarti nilainya 1,5. Namun untuk nilai akhir ini kita harus jumlahkan dari semua bobot yang ada. Mulai dari tugas. Nah, di sini kan tugas 15%, kemudian kita tambahkan dengan nilai persentase kehadiran. Persentase kehadiran ini bobotnya 10%. Jadi kita klik saja di kolomnya, kemudian dia akan otomatis mengisi nomor E4 ya di situ. Kemudian dikali 10 per 100. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan nilai UTS-nya. Nah, UTS-nya 35% bobotnya. Jadi nilai dikali 35 dibagi 100. Nah, itu untuk nilai UTS-nya. Kemudian yang terakhir ada nilai UAS yang harus kita tambahkan. Nah, di sini nilai UAS-nya 40. Jadi hasilnya jika nilai yang mereka dapatkan baik tugas, presentasi kehadiran, UTS, UAS 100, maka nilainya harusnya 100. Nah, ini kita lihat nilainya 100 semua, jadi nilai akhirnya ya 100. Nah, seperti itu. Jadi untuk perhitungan nilai akhirnya ya saya buat seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai mutu ini kita harus pakai sebuah kondisi, di mana kondisinya kita pakai fungsi if. Nah, if ini untuk kondisional ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada rentang nilai, ada A, B, C, D, dan E. Nah, gimana cara untuk mengotomatisasi nilai mutunya supaya A, B, dan C? Maka kita harus pakai fungsi if. Nah, di dalamnya kita pakai operator dan atau and kalau di WPS spreadsheet. Nah, itu pakai operator and. Kemudian di dalam operator and kita kasih rentangnya, kasih logiknya. Nah, di situ and dalam kurung logical pertama. Nah, logical pertama itu kalau kita lihat
Rentangnya kita sesuaikan dengan rentang nilai yang kita punya, yaitu 100 lebih besar sama dengan nilai. Kemudian logik yang keduanya, nilai lebih besar dari 85. Nilai lebih besar dari 85. Nah, setelah itu kita kasih nilai ketika rentang ini benar. Nah, nilainya harusnya A. Jadi kita keluar dari buka tutup kurung operator N, kemudian kasih titik koma. Nah, kemudian kita kasih nilainya. Nilainya kan berupa teks, yaitu nilai A. Nah, kita kasih nilai A. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Kita pakai fungsi if lagi. Fungsi if yang kedua, yaitu untuk mendapatkan nilai B. Nah, kita pakai operator N lagi, kemudian di dalamnya, dalam kurung N itu kita copy saja dari script yang sebelumnya kita sudah tulis. Nah, itu untuk rentang yang A itu kita rubah jadi 75 untuk rentang bawahnya, kemudian rentang atasnya nilai atau 85 lebih besar sama dengan nilai. Nah, kemudian kita kasih nilai jika statement tersebut benar, yaitu nilai B. Nah, begitu seterusnya kita tulis sampai kita menyelesaikan rentang sampai nilai E ya. Nah, ini untuk nilai C, yaitu rentang bawahnya 60, kemudian rentang bawahnya 60, rentang atasnya nilai lebih besar sama dengan 75. Kemudian kita kasih nilai atau value-nya C. Nah, selanjutnya kita buat kondisi baru lagi untuk rentang nilai D. Nah, di sini kita pakai operator logik ya, operator logika N sama sebelumnya. Kita kasih nilainya D. Oke, baik, yang terakhir yaitu untuk kondisi pada rentang nilai E. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu untuk rentang bawahnya kita kasih nilai lebih besar tapi ditambahkan sama dengan 0. Nah, jika saja ada nilainya yang memang 0 ya, kita asumsikan ya memang ketika nanti digunakan ini ada nilai 0. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita kasih value-nya. Jika rentang nilai tersebut benar, maka nilainya E. Nah, kemudian kita kasih value untuk keseluruhan ini jika salah. Jika rentang keseluruhan ini tidak terpenuhi, maka nilainya kita kasih
sebuah teks saja, di mana ada catatan di situ nilai di luar rentang. Nah, nilai di luar rentang ya. Jadi nilainya tidak ada dari 0 sampai 100, tidak ada. Jadi makanya kita kasih catatan tersebut. Nah, kalau kita tarik ke bawah, nah di sini dia otomatis memberikan nilai mutu ya. Nah, di situ kenapa karena dia asumsikan itu 0 ya. Kalau misalnya kita kasih -1, nah nilai di luar rentang. Atau 101 misalnya. Nah, di luar rentang. Kalau 100, nah nilainya A. Nah, itu cara untuk membuat nilai mutu secara otomatis. Jadi kalau misalnya namanya ada 100, tinggal kita tarik aja ke bawah sebanyak 100 kolom. Nah, ini untuk statusnya kita maunya dia otomatis pun membuat status lulus ataupun tidak lulus ya. Nah, dilihat dari persentase kehadirannya, kemudian dilihat dari nilai akhir juga. Nah, di sini. Atau mungkin kita membuat kondisi ya. Kita membuat sebuah catatan agar lebih mudah ya. Agar lebih mudah. Nah, kita buat catatannya di sini. Nah, kita buat kondisinya jika nilainya A atau B atau C dan jadi ada dua operator logika nantinya, yaitu operator OR dengan operator dan. Persentase nilai kehadirannya ya, persentase kehadirannya itu di atas biasanya berapa ya? Biasanya itu di atas 75% ya. Berarti dia cuma punya jatah tidak hadir sebanyak 3 kali. Jadi kalau sudah 4 kali berarti dia akan otomatis di bawah 75%. Nah, maka nilainya lulus. Nah, selain dari logik ini, selain dari kondisi seperti ini, maka dia nggak lulus. Nah, tidak lulus ya. Nah, kita buat di sini misalnya kasih atau saja ya, jika A atau B atau C ya. Ya, kita buat atau saja di sini jika A atau B atau C dan persentase lebih besar dari 75 maka lulus. Nah, untuk ini kita buat kondisinya di kolom statusnya if n. Nah, n ini untuk mencangkup dua logik tadi ya. Nah, kemudian di dalam n kita buat operator logika OR. Nah, untuk menampung logik yang pertama tadi, jika A atau B atau C. Nah, jika sama dengan A, nah kemudian logik yang kedua ya, kita masukin logik yang kedua, ini di copy saja. Logik yang kedua sama dengan B, kemudian sama dengan C. Ini logik yang ketiga, yaitu sama dengan C.
Oke, baik. Titik komanya di luar untuk keluar dari fungsi di logic OR tadi ya. Operator OR itu kita keluar. Nah, titik koma itu untuk kita masuk lagi ke operator N-nya. Nah, N-nya kalau kita lihat di catatan di bawah itu persentase lebih besar dari 75. Berarti kita klik di persentase. Nah, kita klik lebih besar dari 75. Oke. Maka nilainya kita keluar dari N. Nah, maka nilai dalam kondisi ini adalah kita kasih catatan lulus. Nah, kalau di luar dari kondisi ini, kita kasih catatan tidak lulus. Oke, begitu ya. Nah, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, dia otomatis lulus, teman-teman. Tidak lulus kalau rentangnya di DE. Nah, ini kan kehadirannya 100%. Coba kita misalnya kehadirannya ada 11. Nah, masih lulus karena dia di atas ya. Di atas 75%. Nah, 12 apalagi. Nah, 13 pun lulus harusnya karena 11 juga lulus. Nah, misalnya kalau 10. Kita lihat persentasenya kalau misalnya dia hadirnya cuma 10. Nah, di bawah 75 ternyata nilainya tetap A, tapi dia tidak lulus. Begitu. Jadi dia akan mendeteksi bagaimana jika kehadirannya di bawah 75% maka tidak lulus, sekalipun nilai mutu ataupun nilai akhirnya itu sekalipun A ya, atau lulus kalau dari segi nilai. Cuma karena dia tidak hadir maka nilainya tidak lulus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar untuk membuat pekerjaan-pekerjaan kita lebih mudah dengan WPS Office. Mungkin ada kesalahan dari yang saya sampaikan tadi, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke. Itu saja teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.